Saya kira ini ujungnya kita bicara sebetulnya jangan oknum, jangan orang per orang. Kita harus bicaranya sistem ya, kelembagaannya. Saya melihat ada kelembagaan yang salah yang perlu direformasi dari Direktorat Jenderal Pajak kita. Kan kasus begini kan muncul, kemudian sebelumnya muncul juga kasus Gayus ya misalkan. Nah, saya melihat begini, para pejabat ya terutama di Direktorat Jenderal Pajak ini kan adalah mereka ASN, PNS yang mempunyai gaji tertinggi ya. Bahkan secara ofisial kita tahu eselon 1 di Kementerian Direktorat Perpajakan itu bisa mencapai di atas 117 juta. Itu data tahun 2015. Nah, dengan uang sebesar ini saya kira memang Bu Sri Mulyani mengatakan meskipun itu pendapatan halal. Nah, jadi orang tuh sebetulnya kalau melihat dari gaji dari Direktorat Pajak ini kan sudah sangat besar ya, dan saya kira uang yang sebesar itu, negara memberikan uang sebesar itu, penghasilan sebesar itu kan agar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh oknum ya Rafael ini kan menunjukkan bahwa mereka tuh sudah melebihi dari kemampuan gajinya, bahkan menjadikan ini sebagai gaya hidup yang bermewah-mewahan. Nah, disinilah kemudian kita mempertanyakan bagaimana internal pengawasan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Dirjen Perpajakan. Ini saya setuju dengan yang disampaikan oleh narasumber tadi yang mengatakan ini nggak mungkin sendiri. Rafael hanya setingkat kepala bagian umum. Tentunya harus diperiksa ini ke atas 3 tingkat, ke samping 3 lapis. Karena dia tidak mungkin punya harta yang menurut kita di luar nalar ya dari seorang PNS. Kalau dia tidak melakukan secara bersama-sama. Jadi lagi-lagi ini adalah bentuk kecolongan. Ketiga lapis itu kalau menurut Mas Ahmad Hidayat kecipratan juga, begitu ya Mas? Ya, saya kira kalau korupsi berjamaah itu selalu 3 lapis ke atas, 3 lapis ke bawah. Dia nggak mungkin sendirian. Jadi perlu diperiksa eselon 1, eselon 2, eselon 3-nya di bawah di diri dia. Dan saya kira ini satu pertanyaan publik ya. Kita nggak mau ya Direktorat Jenderal Pajak kita ini tercoreng namanya, kemudian orang tidak mau bayar pajak hanya karena oknum-oknum seperti ini. Ini harus dibongkar. Pengawasannya kita diperiksa juga. Jangan-jangan pengawasannya juga sudah diberikan satu imbalan supaya mereka diam. Nah, ini saya kira harus dibongkar secara sistematis, dan saya kira kalau bicaranya kelembagaan, ini ada aspek pengawasan yang salah. Yang kedua, saya ingin cerita mengenai sengketa perpajakan. Ini agak aneh. Kenapa kemudian seorang yang bekerja di Direktorat Pajak punya kesempatan untuk memperkaya atau menampilkan gaya hidup mewah? Itu karena kelembagaannya, undang-undangnya itu mengizinkan, dalam arti undang-undang perpajakan, pengadilan perpajakan itu menyebutkan yang jadi hakim, yang jadi penuntut, yang jadi penyidik itu semuanya orang-orang yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, dan mereka orang yang sudah divonis pajak itu. Kalaupun mereka banding hanya di pengadilan perpajakan yang sama, nggak boleh di pengadilan umum. Jadi semua itu kalau orang yang sudah masuk sengketa pajak udah terkunci. Bahkan kalau kita dengar dari beberapa pengusaha yang mengeluh kepada kita, itu mulai dari penulisan gugatannya saja itu sudah ada kongkal-lingkong di situ. Karena seorang yang punya sengketa pajak dia harus membayar uangnya dulu sebagaimana yang disengketakan, baru kemudian keputusan nanti apa. Dia kemudian bisa berkurang dari uang yang sudah dimasukkan ataupun bisa bertambah. Nah, ini saya lihat ada yang perlu direformasi dalam hal sengketa perpajakan di Indonesia. Kalau masih seperti ini, saya yakin besok masih ada kasus-kasus seperti ini. Jadi orang-orang perpajakan itu memang bisa sangat kaya karena mereka mau memeras dari orang-orang yang mempunyai masalah dengan sengketa pajaknya.